Muttaqun. Alhamdulillah kajian kita di subuh ini sampai pada surah Al-A'raf ayat 2 hingga 4. Tadi ada beberapa istilah yang perlu kita kaji lebih dalam lagi mengenai al-mu'minuna haqqa. Orang mukmin yang benar-benar mukmin, beriman kepada Allah Ta'ala. Ada kasus tadi sahabat Harithah Al-Ansari radhiyallahu an itu pernah matur kepada Rasulullah SAW ketika Nabi bertanya, kayak asbahtal yaum, bagaimana kabarmu di subuh ini? Lalu beliau mengatakan, si sahabat tadi mengatakan, asbahtu mu'minan, di subuh ini benar aku menjadi seorang mukmin karena malamnya azhartu laili, aku berjaga malam, artinya beliau selalu sholat di malam hari. Kemudian azma'atu fi nahari, azma'atu artinya berhaus-haus di siang hari, artinya beliau melakukan puasa dan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Jadi itu tingkat mukmin yang benar-benar mukmin haqqan, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Jadi mukmin yang benar mukmin. Jadi ketika orang mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu muslim. Makanya ketika seorang menjadi muslim, kalau dia sudah pernah bersyahadat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, man syahida an la ilaha illallah wastaqbala qiblatana wa shalla salatana wa akala dhabihatana fahuwal muslim ma lahul muslimu alaihi ma alal muslim muttafaqun alaih. Barang siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, dia mengerjakan sholat, ya, dia membayar zakat dan melakukan amal-amal kebajikan, itu baru muslim, belum menjadi mukmin. Jadi meningkat lagi dari muslim menjadi muhsin. Seorang muslim yang muhsin itu orang yang berbuat baik kepada tetangga kanan kiri, berbuat baik kepada birrul walidain, kepada kedua orang tuanya. Meningkat lagi menjadi mukmin, beriman, semua amal-amal soleh dikerjakan, perintah dan larangan, perintah Allah semuanya dikerjakan, larangan-larangan dijauhi. Meningkat lagi menjadi mukhlis atau mukhlas, orang yang ikhlas dalam beramal soleh, ya. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab itu sering berdoa, Allahumma ja'alil ikhlas fil qawli wal amal. Ya Allah, jadikanlah aku orang ikhlas dalam bertutur kata dan beramal. Dan doa yang lain mengatakan Allahumma ja'alil ikhlas fil qawli, Allahumma ja'al kulla amali khalisan liwajhikal karim. Jadikanlah amalku semuanya itu dipersembahkan untuk pengabdian kepada Engkau. Kemudian yang terakhir adalah muttaqin, innal muttaqina fi jannatin na'im. Orang yang bertakwa itu yang paling tinggi derajat insya Allah SWT. Tadi diterangkan, jadi surga itu berlapis-lapis. Surga yang paling tinggi adalah Jannatul Firdaus, ya. Jadi surga itu macam-macam. Ada Jannatul Firdaus, di bawahnya lagi ada Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im, ya. Jannatul Khuld. Kemudian jannah yang Jannatul Fatrah, itu jannah yang disediakan bagi orang-orang yang hidup di antara dua periode kenabian, seperti sahabat Ad-Das, kemudian Waraqah bin Nawfal. Itu kan termasuk orang-orang yang hatinya menyatakan beriman kepada Rasulullah, tapi belum masuk dalam di antara dua periode. Itu nanti di akhirat diuji tingkat keimanannya. Milih nabi yang mana, Nabi Isa atau Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi Isa nabi terakhir dari Bani Israel. Tidak ada nabi lagi setelah aku adalah penutup para nabi, kata Rasulullah SAW. Ma baina baini nabiyun laisa baini wa bainahu nabi, antara aku dan Nabi Isa tidak ada seorang nabi. Jadi aku termasuk khatamun nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Kemudian Illiyin, tadi ada istilah Illiyin. Kalau kita buka di tafsir itu, kita tafsir. Jadi ada Illiyun, ada Sijjin. Wa ma adraka ma Illiyun, kitabun marhum. Di dalam surah Al-Mutaffifin itu pernah kita buka tafsir Al-Kasyaf, Al-Haqaiqu Al-Kasyaf An-Haqaiqu yang ditulis oleh Imam Zamakhsyari rahimahullah. Itu diterangkan. Jadi Sijjin Illiyin itu alam atas.
Jadi gini, alam itu masuk alam jabarut. Ada alam jabarut, ada alam malakut, alam syahadah. Yang namanya sijjin, arsyur rahman, sakil arsy, ya, raf, ya, baitul izzah, itu termasuk sidratul muntaha, itu termasuk jannah an-nar, itu masuk wilayah kekuasaan Allah Ta'ala, masuk wilayah alam jabarut, alam kekuasaan Allah SWT. Tidak setiap orang bisa menjangkau alam sana kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sudah mencapai sidratul muntaha, sudah diperlihatkan surga dan neraka. Kemudian di banyak lagi ada Baitul Ma'mur, alam malakut. Di Baitul Ma'mur ada 70.000 malaikat yang tawaf, ya, dan tidak kembali lagi. Bahkan sebut-sebut dalam Miratul Haramain itu Baitul Ma'mur lurus dengan Ka'bah ke atas itu. Kemudian ada lagi alam syahadah, alam dunia yang kita sekarang huni ini. Kemudian sijjin, kalau sijjin itu jadi tadi ini tempat penyimpanan amal-amal soleh bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang Muslim dengan orang non Muslim beda penyimpanan, catatan amalnya beda. Kalau di orang-orang non Muslim itu sijjin itu termasuk fujar, orang-orang yang fajir, orang-orang yang ahli maksiat macam-macam itu tersimpan di sijin, dan itu panas, Pak, di alam bawah, disebut di lapis bumi yang paling bawah. Makanya orang masuk surga itu darajat, ya. Darajat naik ke atas. Kalau turun itu darokah. Makanya orang-orang innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, di lapis bumi yang terbawah. Kemudian ada kasus Thauban. Ini saya menarik. Thauban itu seorang sahabat Nabi yang sering hadir di majelis taklim ketika Rasulullah memberikan pengajian, memberikan pelajaran, ya, di Masjid Nabawi. Di situ selalu ada Thauban. Suatu saat Thauban curhat, mengeluh, ya Rasulullah, engkau ini seorang nabi, aku ini manusia biasa. Sudah barang tentu seumpama engkau masuk surga, aku masuk surga, pasti surgamu tidak sama dengan surgaku. Engkau berada di surga yang paling tinggi derajatnya, di surga Jannatul Firdaus. Nabi terdiam, tidak menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian beberapa saat kemudian turunlah Jibril membawakan wahyu ilahi yang berbunyi, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Artinya, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mayyuti'illah fa ulaika, mereka itu ma'al ladzina an'amta 'alaihim, beserta orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa orang-orang? Satu, ini derajat yang tinggi, para nabi. Para nabi itu derajatnya tinggi sekali. Di bawah para nabi, siddiqin. Siapa siddiqin? Sedikit orang-orang yang berada dalam lingkaran Nabi Muhammad SAW, lingkaran Nabi sebelumnya. Makanya tiap Nabi itu likulli nabiin hawariyu wa hawari Zubair bin Awam. Setiap Nabi itu punya orang-orang dekat, pembantu-pembantu setia, pejuang-pejuang yang memperjuangkan risalah nabinya. Itu termasuk orang-orang dekat. Kalau di kalangan sahabat Nabi itu ada min kibaris sahabah. Jadi sahabat Nabi ada dua, ada min kibaris sahabah dan min sigharis sahabah. Siapa min kibaris? Sahabat-sahabat utama, sahabat-sahabat yang menerima hadis-hadis langsung dari beliau. Itu termasuk tinggi derajatnya Allah Taala. Ada lagi min sigharis sahabah. Dalam perspektif ilmu hadis, man huwa sahabiyyu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam walau sa'atan min nahar wa mata ba'da dzalik, ya. Wa amana wa amata ba'dalik. Siapa yang disebut generasi sahabat? Orang yang pernah bertemu dengan Nabi dan beriman kepada Nabi walau saat kemudian dia wafat. Jadi sahabat ini generasi yang mengambil ilmu langsung dari Nabi Muhammad SAW. Di bawahnya lagi ada tabi'in, ada tabi'in. Ini generasi-generasi luar biasa. Nah, itu termasuk orang. Jadi yang bisa berkumpul dengan Nabi, satu, para nabi, siddiqin, syuhada. Siapa syuhada? Orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, orang-orang yang tewas di medan perang asal niatnya benar
untuk mencari ridha Allah dan Rasul. Bukan, makanya ketika Nabi ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anir rajul yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyu dzalika fi sabilillah man qatala liyakuna kalimatullahi al-haqqa sabil. Ya, bagaimana ya hukumnya orang yang berperang karena memperjuangkan agama Allah. Lihatlah, ada yang berjuang untuk mencari popularitas. Ada orang berjangan dianggap sebagai pahlawan demokrasi, bahkan di kuburnya ingin ditulis pahlawan demokrasi. Ada yang ingin ditulis pejuang RI, tapi kalau niatnya tidak benar, tidak mencari ridha Allah, semua menjadi sia-sia. Makanya yang li'a'la kalimatillah, tinggi dari insyaallah. Wasyuhada wassalihin. Soleh, hamba yang soleh. Satu pertanyaan di majelis taklim, Ustaz, sekarang Wali Songo itu mereka adalah orang berjasa menyebarkan Islam di tanah Jawa, mengubah masyarakat Hindu, masyarakat menjadi masyarakat Muslim. Tinggi mana derajat Wali Songo dengan sahabat Nabi, Pak? Apalagi sahabat utama itu terjamin surganya. Kalau wali, siapa yang menjamin surganya? Makanya itu masuk derajat solihin. Nah, kita ini masuk derajat mana? Kita bisa masuk link mereka derajat solihin kalau amal-amal kita baik, hablillah bagus, hablillah bagus, tidak menyakiti tangga, suka silaturahmi, suka sedekah dan lain-lain. Amal-amal soleh itu juga mendongkrak kita untuk bisa bertemu dengan mereka. Lawannya tolihin. Solihin tolihin hamba-hamba Allah yang penuh dengan dosa, lapen dosa, laki-laki penuh dosa, tapi tidak pernah bertobat. Makanya ketika sebelum menghembuskan nafas diharapkan kita segera bertobat kepada Allah. Inna Allah membuka kesempatan sebaik bagi mereka pelaku-pelaku dosa di siang hari, adalah tobat di malam hari. Pelaku-pelaku dosa di malam hari adalah tobat di siang hari sampai matahari terbit di ufuk barat. Kalau matahari sudah terbit di ufuk barat, maka kesempatan tidak lagi, sudah terjadi peristiwa kiamat besar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Semoga Allah memberi keberkahan kepada kita semua, diberi keberkahan dalam al-umur, rizki dan waktu. Aqulu ma tasma'una, hadanallahu wa iyyakum, al'afu minkum, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.